Halo, welcome back guys. Jumpa lagi. Sekarang kita sampai di episode 9 cabai rawit lokal Salo 2. Nah, sekarang kita akan bahas cabai ini tuh dari usia 90 sampai dia berusia 100 HST. Nah, sekarang kita mulai dari usia 93. Hari ini kita kembali melakukan pengocoran pupuk kalsium. Jadi ini adalah pengocoran yang ketiga kalinya ya. Dan 3 hari yang lalu itu usia 90 hari kita juga sudah melakukan penaburan kapur dolomit. Dan sekarang kita kocor lagi dengan kalsium. Nah, kenapa kita kocor lagi dengan pupuk kalsium setelah 3 hari yang lalu itu kita sudah tabur kapur dolomit? Karena 1-2 minggu ini tuh di daerah kami hujan terus guys ya. Padahal ini sudah masuk bulan Juni, harusnya sudah mulai masuk kemarau, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda kemarau ya. Karena cuaca masih sering hujan, jadi kita perkuat lagi di unsur kalsium. Dan untuk penyakit busuk daunnya sendiri sampai sekarang ini tuh masih ada ya 1-2 tanaman yang terinfeksi. Tapi sekarang kami tidak fokus lagi untuk melakukan pengobatan dengan cara penyempraian fungisida. Sekarang kita fokus untuk pemberian nutrisi, bagaimana tanaman cabai kami ini tuh nutrisinya terpenuhi agar pertumbuhannya itu menjadi sehat dan lebih kuat. Karena jika kami perhatikan untuk tanaman cabai kami di sini, semakin dia besar, semakin dia rimbun dan sehat, maka si penyakit busuk bakteri ini tuh makin jarang. Jadi intinya adalah nutrisi tanaman terpenuhi dulu, maka dia akan tumbuh sehat dan bebas penyakit. Sekarang kalau kami menemukan daun tanaman yang terinfeksi seperti ini, kita pangkas ya, lalu kita buang untuk mencegah penularan penyakit si busuk daun ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di usia 95 HST guys ya, dan seperti inilah kondisinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tanaman cabai kami ini, daun-daun yang berada di bagian bawah itu hampir semuanya sudah kita pangkas ya. Karena si penyakit busuk bakteri ini menyerang mulai dari daun yang di bagian bawah, kemudian dia akan menjalar naik ke atas. Makanya sekarang kita tidak lagi melakukan penyempraian fungisida untuk mengobati si penyakit busuk daun ini. Karena penyakit ini itu menyerang daun dari daun yang paling bawah, kemudian dia akan menjalar naik ke atas. Jadi karena penyakit ini tuh mulai menyerang dari daun yang di bagian bawah, daun yang ujung-ujungnya nanti akan kita pangkas juga. Jadi sekalian saja kita pangkas semuanya guys ya. Daun yang di bagian bawah ini kita pangkas semuanya untuk mencegah penularan penyakit busuk daun ini. Dan sebenarnya kami bisa saja mengobati penyakit ini dengan cara kita bombardir dengan berbagai jenis fungisida ya, seperti yang teman-teman sudah sarankan. Kita spray dengan berbagai macam jenis fungisida secara bergantian. Mungkin dengan cara ini penyakit ini tuh bisa sembuh, tapi kami memilih untuk tidak menggunakan cara ini karena bisa saja si penyakit ini semakin lama semakin kebal dengan bahan aktif fungisida. Yang kedua, lahan kami akan tercemar dengan bahan aktif fungisida tadi. Jadi kami memikirkan jangka panjangnya guys. Jadi ada kalanya penyakit seperti ini tuh kita biarkan saja. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang usia cabai kami sudah 96 dan hari ini kita akan melakukan penyempraian insektisida plus kita akan campur dengan pupuk kalium guys. Jadi kita pakai pupuk kalium milik Pak Tani ini dan ini adalah penyempraian pupuk kalium yang pertama guys ya. Jadi setelah cabai kami berusia 96, kita baru akan melakukan penyempraian pupuk yang mengandung unsur kalium yang tinggi dan kita akan campur dengan insektisida Propolis guys ya. Jadi sampai sekarang kita masih pakai insektisida ini karena masih aman ya, menurut kami lahan kami masih aman dari serangan hama ya. Jadi ya kita pakai saja si Propolis ini atau si Abamectin ini untuk saat ini guys. Dan juga dosis yang kami pakai ya masih sama, sekitar 10 ml per tangki. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami saat kita melakukan budidaya tanaman cabai rawit, bahwa masing-masing lahan atau masing-masing daerah itu punya permasalahannya sendiri-sendiri. Misalnya di lahan kami ini permasalahan utama yang kami hadapi adalah si penyakit busuk daun ya, atau bermasalah dengan
bakteri penyebab busuk daun. Di daerah lain mungkin beda lagi masalahnya. Misalnya mereka bermasalah dengan hama ya, hama thrips, atau lahannya itu sudah endemik dengan virus kuning. Maka fokus mereka adalah bagaimana meracik insektisida yang benar dan tepat untuk mengatasi penyakit ini. Jadi masing-masing lahan itu, masing-masing daerah itu punya permasalahannya masing-masing yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami. Dan untuk lahan kami ini yang selama ini kita pahami adalah sepertinya sudah endemik dengan si penyakit busuk daun ini. Maka yang harus kami pelajari saat ini adalah si penyakit busuk daun ini. Dan kami percaya kenapa si penyakit busuk daun ini tuh sampai sekarang masih ada di lahan kami. Karena lahan kami ini tuh sangat lembab dan selalu basah. Jadi lembab dan basah ini adalah kondisi yang ideal untuk bakteri Xanthomonas atau bakteri penyebab busuk daun ini itu untuk berkembang biak. Jadi yang kami butuhkan saat ini adalah sinar matahari guys, atau panas matahari, karena dengan adanya panas matahari ini bakteri ini akan mati guys ya. Jadi yang dibutuhkan lahan kami sekarang adalah panas matahari secara intens dan terus menerus. Misalnya kita butuh kurang lebih 1 minggu lah panas ya tanpa hujan, maka penyakit ini tuh akan hilang atau si bakteri penyebab busuk daun ini akan mati dengan sendirinya. Sementara kalau untuk masalah hama di lahan kami ini tuh masih sangat terkendali ya. Kita hanya mengandalkan satu jenis insektisida, kita hanya pakai abamectin ini, dan itu sudah cukup untuk mengatasi hama yang ada di lahan kami ini. Karena seperti yang teman-teman lihat ya, di sini itu sangat jarang yang menanam cabai dalam jumlah yang besar. Rata-rata di sini petani itu menanam jagung ya. Jadi untuk masalah penyebaran hama di sini itu masih sangat jarang dan masih sangat terkendali. Jadi kita tidak terlalu memikirkan masalah hama. Jadi seperti itu ya guys, masing-masing daerah punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan para petani juga punya cara-caranya masing-masing untuk merawat tanamannya. Nah sekarang kita sudah sampai di usia 100 HST guys ya, dan ini tuh di bagian depan dari lahan kami. Cabai di sini tuh banyak yang terkena penyakit busuk bakteri sejak awal ya. Sampai sekarang di bagian depan sampai di bagian tengah di sini tuh penyakit busuk bakteri masih ada ya kita temukan. Sehingga pertumbuhan tanaman cabai kami di daerah sini itu sangat beragam guys ya. Ada yang masih dalam proses pemulihan, ada yang sudah mau berbuah. Jadi terjadi ketimpangan pertumbuhan cabai di bagian tengah sini. Sementara di bagian ujung atas ini pertumbuhannya sudah sangat normal ya. Beberapa tanaman sudah ada yang berbuah dan buahnya sudah besar-besar. Jadi di usia 100 HST ini sebenarnya kita sudah bisa panen ya. 1-2 tanaman itu buahnya sudah ada yang merah 1-2 biji, namun belum bisa kita melakukan petikan yang pertama karena hanya beberapa biji saja guys. Jadi meskipun proses panennya nanti akan mundur, kemudian pertumbuhan tanaman cabai kami di sini tidak seragam ya. Banyak yang pertumbuhannya itu kurang, dan 1-2 tanaman kita di sini ada yang terkena penyakit, ada yang terserang hama. Menurut kami itu hal yang normal guys ya. Jadi kita tidak perlu terlalu mengejar pertumbuhan tanaman yang 100% sempurna, yang semua tanaman harus tumbuh sehat, bebas penyakit dan bebas hama. Menurut saya itu tidak harus ya. Karena di proses budidaya cabai ini ada saja masalah yang kita temukan ya, yang harus kita cari jalan keluarnya, yang harus kita cari solusinya. Namun tidak semua masalah yang ada di tanaman cabai kita itu solusinya adalah pestisida kimia guys ya. Justru tanaman cabai yang berhasil itu menurut kami adalah tanaman cabai yang berhasil berbuah banyak namun menggunakan sedikit bahan atau pestisida kimia. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kita hari ini. Kita akan lanjut lagi ya mengupdate kondisi tanaman cabai kami ini tuh di video yang akan datang.